Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Maya hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai satuan panjang. Satuan panjang yang paling besar adalah kilometer dan yang paling kecil adalah milimeter. Satuan panjang yang sering kalian gunakan untuk mengukur benda pada kesempatan kemarin adalah sentimeter atau sering disingkat cm. Satuan ini terdapat pada penggaris. Nah, di sini Bu Guru punya tangga satuan panjang karena satuan panjang itu ada bermacam-macam. Nah, di sini Bu Guru sudah menggambarkan tangganya. Tangga yang paling tinggi adalah km atau dibaca kilometer. Di bawahnya ada hm atau hektometer. Di bawahnya lagi ada dam atau dekameter. Kemudian ada m, meter. Kemudian ada dm, desimeter. Kemudian ada cm, sentimeter. Dan yang terakhir mm, milimeter. Nah, anak-anak harus menghafal ya, ini cara bacanya bagaimana. Dan kemudian urutannya anak-anak harus tahu. Jangan ada yang terbolak-balik ya. Nanti kalau ada yang terbolak-balik, nanti saat mengubah kesatuan lain nanti akan salah jawabannya. Nah, dalam tangga satuan panjang ini ada dua macam aturan. Aturan ini digunakan untuk mengubah satuan yang lain ke satuan yang lain. Aturan yang pertama adalah setiap turun satu tangga itu dikali 10 atau ditambah nolnya 1. Kemudian aturan yang kedua, setiap naik satu tangga dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Jadi kalau misalnya turun 2 tangga berarti nanti dikali 100 atau lebih mudahnya ditambah nolnya 2. Begitu pula untuk yang naik. Nah, tergantung berapa tangga yang kalian naiki atau yang kalian turuni. Nah, sekarang bagaimana cara menghafal urutan-urutan ini? Kalian boleh dibuat untuk bernyanyi, juga boleh dibuat nyanyian. Tapi kalau Bu Guru sendiri itu lebih mudah menggunakan jembatan keledai atau Bu Guru ubah menjadi kata-kata yang mudah diingat. Misalnya seperti ini. Kalian bisa juga menggunakan cara ini, bisa juga membuat jembatan keledai yang lain. Yang penting anak-anak bisa hafal ya urutannya. Nah, di sini KM Bu Guru ubah katanya menjadi kamu. HM harus, dam dapat, M mengerjakan, DM dengan, CM cara, MM mudah. Jadi Bu Guru nanti tinggal nulis kamu itu K, harus itu H, dapat itu D, mengerjakan M, dengan itu D, cara itu C, mudah itu M. Nah, nanti tinggal Bu Guru tuliskan belakangnya tambahi MM semua kecuali yang meter di tengah. M-nya cukup 1 saja. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus dapat mengerjakan dengan cara mudah. Nah, kamu juga bisa membuat kata-kata yang lain ya, yang bisa kalian ingat sendiri. Nah, selanjutnya Bu Guru punya contoh soal. Di sini ada mengubah satuan sentimeter menjadi milimeter. Di sini ada soal, panjang sebuah pensil 12 cm. Berapakah panjang pensil jika dijadikan satuan milimeter? Nah, kamu harus tahu sentimeter ke milimeter itu turun atau naik ya. Nah, kamu pertama-tama harus menggambar dulu tangga bilangannya kalau misalnya belum hafal ya. Kalau misalnya sudah hafal ya sudah. Ini sentimeter ke milimeter itu turun satu tangga. Buktinya ini Bu Guru sudah membuat tangganya ya, yang Bu Guru potong cukup senti dan mili aja. Nah, berarti ini turun satu tangga. Turun satu tangga artinya nanti berarti dikali 10. Jadi cara pengerjaannya 12 cm sama dengan 12 dikali 10. 10 ini dari mana? Dari karena cm ke milimeter itu turun satu tangga ya, jadi dikali 10.
12 dikali 10 sama dengan 120. Jadi 12 cm sama dengan 120 mm. Nah, seperti ini ya cara pengerjaannya. Kemudian contoh yang kedua, panjang sebuah pita adalah 250 cm. Berapakah panjang pita jika dijadikan satuan meter? Di sini berarti cm diubah ke meter. Sentimeter ke meter naik 2 tangga, maka dibagi 100. 100 ini dari 10 kali 10 karena naik 2 tangga ya. Nah, ini tangganya. Nah, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Nah, cara pengerjaannya 250 cm itu kan dibagi ya tadi ya, dibagi 100, berarti 250 dibagi 100. Karena tidak bisa dihilangi nolnya 2, berarti kamu tinggal memberikan tanda koma di antara 2 dan 5. Jadi 250 cm sama dengan 2,5 meter. Nah, dalam hal ini yang perlu kalian ingat adalah yang pertama, menghafalkan urutan tangga satuan. Tadi ya yang kamu harus dapat mengerjakan dengan cara mudah itu, kamu coba ingat-ingat kata-katanya, terus kamu coba tulis tangganya, gambarkan ya. Kemudian yang kedua, yang perlu kamu ingat, tiap turun satu tangga dikali 10 atau ditambah nolnya 1. Maka kalau tiap turun tangga berapapun, tinggal kamu tambahkan nolnya sesuai dengan kamu turun tangganya berapa kali. Kemudian tiap naik satu tangga dibagi 10 atau dikurangi nolnya 1. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Selanjutnya ada menguraikan satuan panjang. Nah, di sini satuan panjang itu bisa kalian uraikan. Sebelum menguraikan, kamu harus hafal dulu konversi satuan panjang. Misalnya tadi 1 meter itu berapa senti? Oh, 1 meter itu 100 senti. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Jarak rumah Beni ke sekolah adalah 1250 meter. Berapakah jarak rumah Beni ke sekolah jika dijadikan kilometer dan meter? Ini nanti dijadikan titik-titik kilometer ditambah titik-titik meter. Nah, 1250 meter itu berasal dari 1000 meter ditambah 250 meter. Nah, ingat di sini bahwa 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Ya. Jadi, tinggal kamu tulis 1 kilometer tambah 250 meter. Nah, ini namanya diuraikan ya. Jadi 1250 meter sama dengan 1 km tambah 250 meter. Nah, ini gampang kan? Tinggal kamu yang penting sudah ingat dulu konversi satuan panjang. 1000 meter itu berapa kilo? Berapa kilometer? Nah, seperti itu ya. Yang kedua, soal yang kedua yaitu jarak rumah Siti ke sekolah adalah 2 km 175 meter. Berapakah jarak rumah Siti jika dijadikan satuan meter? Nah, di sini 2 km 175 cm itu bisa ditulis 2 km ditambah 175 m atau meter. Nah, ingat bahwa 1 km itu adalah 1000 meter. Jadi, tinggal kamu kalikan saja 2 kali 1000. Nah, tapi ini satuannya harus kamu ubah, yang tadinya di belakang angka 2 itu kilometer, kamu ubah menjadi meter. Tinggal kamu kalikan 2000 meter ditambah 2 kali 1000 itu 2000 meter dan ditambah 175 meter. Nah, ini satuan harus sama dulu baru dijumlahkan ya. Nah, jadi hasilnya 2175 meter. Kesimpulannya, jadi jarak rumah Siti dalam satuan meter adalah 2175 meter. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Bu Guru harap kamu sudah hafal
tangga satuan yang tadi Bu Guru sampaikan. Kemudian kamu juga belajar mengkonversikan dari satuan yang awal ke satuan yang lain. Kemudian kamu juga bisa menguraikan satuan ya, yang seperti contoh yang kedua tadi. Nah, selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat.